Tengkorak terbang. Suara lelaki aneh berjubah hitam mulai menghilang dengan segera, dan sebelum kematiannya, lelaki aneh berjubah hitam masih memiliki mata yang melebar dan wajahnya luar biasa. Dia benar-benar tidak bisa percaya bahwa dia mendung sampai mati oleh Dewa Surgawi satu tingkat. Dewa Surgawi satu hari ini masih mengejutkannya. Tapi sekarang, semuanya hilang. Wow, suara pria aneh berjubah hitam itu benar-benar terputus, dan tubuhnya jatuh dengan lemah. Melihat pemandangan ini, kedua sisi pedang menghembuskan napas berat. Untungnya, dia sudah mati, kalau tidak aku hanya bisa melarikan diri, dan kemungkinan bisa melarikan diri tidak besar. Jian Wushuang mengerang diam-diam, dan pada saat yang sama dia senang bahwa dia telah mendapatkan rahasia hari itu di rahasia Tianyuan. Operasi misteri hari ini jauh lebih kuat daripada yang saya kira. Jian Wushuang terkejut, tetapi dia melakukan hari pertama misteri hari ini. Misteri serangan jiwa ini memang sangat kuat, tetapi dalam analisis terakhir, kesadaran dari suku surga yang menelan itu sendiri terlalu lemah. 3 Dewa Surga Dunia tingkat tinggi, kekuatan jiwa Anda telah lama sebanding dengan Dewa Dunia Surga 3, sepenuhnya mengerahkan misteri langit bisa mengancam Dewa Dunia 3 surga biasa, dan baru saja Anda telah menggunakan teknik rahasia bintang, yang cukup untuk triple surga tinggi Dewa Dunia sedang mengancam. Yang paling penting adalah dia tidak siap dan tertangkap basah, Jian Wushuang tersenyum. Dia berjuang pedangnya dengan risiko cedera serius, agar misteri Tianyuan benar-benar melambai. Pada akhirnya, dia menang. Pedang yang tak tertandingi. Suara itu terdengar, Duan Lingfeng muncul di depan Jian Wushuang, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Jian Wushuang tersenyum sedikit, tetapi segera berterima kasih padanya, terima kasih kali ini. Jian Wushuang adalah terima kasih yang tulus. Dia tahu betul bahwa dia memang memainkan peran penting dalam pemenggalan pria cantik di jubah hitam itu. Namun, jika Duan Lingfeng tidak mengambil tembakan, ia akan melibatkan monster hitam jubah pria aneh dari awal, tidak peduli bagaimana pedang Wushuang menggunakan cara apapun, tidak mungkin untuk memaksa monster hitam jubah pria muda yang aneh menjadi putus asa, sehingga dapat membunuh rakasa jubah hitam pria yang berbeda juga adalah tangan Duan Lingfeng. Apa yang baru saja kau lemparkan adalah serangan sadar, kan? Duan Lingfeng memandang Xiang Jiansuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Kamu adalah dewa surga yang berat, bisakah kamu secara sadar menyerang, sehingga dewa puncak surga 3 jenis terpengaruh? Duan Lingfeng menyipitkan matanya sedikit. Saya juga telah memainkan banyak kartu hall dan cara. Berarti ini tidak begitu mudah untuk dilemparkan, dan orang yang baru saja sebenarnya tidak begitu sadar. Jian Wushuang tertawa. Duan Lingfeng memandang Jian Wushuang dengan dalam, tetapi tidak banyak bertanya. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa di luar batas, yang telah mengambang di kejauhan, berlayar lagi dan datang ke depan Jian Wushuang dan Duan Lingfeng. Tuan Duan Lingfeng, Jian Wushuang. Pemilik pesawat ruang angkasa, Yusan, melihatnya sambil tersenyum. Adegan perang tadi, Yusan dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas di pesawat ruang angkasa. Seberapa mengerikan kekuatan Duan Lingfeng. Tidak dapat membantu mereka kagum, Yusan ini secara langsung menyebut Duan Lingfeng sebagai orang dewasa. Adapun Jian Wushuang, meskipun ia tidak menunjukkan kekuatan terlalu banyak, itu adalah tembakan kuncinya yang menciptakan peluang besar bagi Duan Lingfeng. Apakah kamu masih punya wajah? Duan Lingfeng memeluk tangannya dan melirik semua orang di pesawat ruang angkasa. Anda San dan para dewa di kapal itu. Canggung, lupakan. Mereka tidak bisa menahan diri, kata Jian Wushuang datar. Ya, kamu San melanjutkan, baru saja pria itu adalah dewa dunia puncak triple-triple. Tidak ada orang yang bisa bertarung melawanmu di tim kami, Tuan Lingfeng, jadi kami hanya bisa, kata-kata Anda San belum selesai, tetapi Jian Wushuang sudah melambaikan tangan untuk memotongnya. Duan Lingfeng, aku juga memiliki pesawat ruang angkasa di luar batas, toh, di sini tidak jauh dari bintang kuno di luar negeri. Akan lebih baik bagimu dan aku pergi sendiri, bagaimana? Jian Wushuang dao. Ya, Duan Lingfeng mengangguk langsung, Yuer, Xiao Hai, kemarilah. Luo Yu dan Luo Hai di pesawat ruang angkasa tidak ragu-ragu dan segera berlari keluar. Melihat tindakan Jian Wushuang, penampilan para dewa dunia di Yusan dan pesawat ruang angkasa telah berubah, tetapi mereka belum menghentikan mereka. Jika mereka masih berada di luar pusat Xinghai kuno, dan mereka melihat Jian Wushuang dan Duan Lingfeng bertindak sendiri,
mereka takut mereka akan cemas dan akan menemukan cara untuk mempertahankan mereka. Lagi pula, ada Duan Lingfeng, seorang pria yang kuat, dan mereka dapat memberikan banyak perlindungan. Tapi sekarang, hanya ada 1 bulan lagi dari Guxing Overseas. Dalam waktu yang singkat, mereka tidak berpikir mereka harus menghadapi bahaya lagi, jadi tidak perlu menarik wajah mereka untuk menjaga Duan Lingtian dan Jian Xuangxuang. Jian Wushuang melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat luar angkasa muncul di kehampaan. Duan Lingtian, Luo Yu dan Luo Hai juga muncul di pesawat ruang angkasa. Kemudian Jian Wushuang melaju keluar dari pesawat ruang angkasa secara langsung. Yah, bagaimana jika kamu tidak ingin melanjutkan denganku dan menunggu? Sekarang tinggal 1 bulan lagi dari Guxing Overseas. Bahkan tanpa mereka, bukankah kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Ya, bukankah itu hanya sedikit lebih kuat? Ini berpura-pura sadar, apa? 2 orang, mengira kita akan menjilat wajah mereka dan meminta mereka. Lucu, begitu Jian Wushuang dan Duan Lingfeng pergi, para dewa di pesawat ruang angkasa segera membuat suara. Sebagian besar dari dewa-dewa ini berpikir bahwa Jian Wushuang dan Duan Lingfeng berpikir mereka benar sendiri. Meskipun Jian Wushuang dan Duan Lingfeng telah pergi sendiri, mereka tidak peduli. Mereka ingin pergi dan mengikuti mereka, kita bisa pergi sendiri, keluar. Kemudian Yusan melambaikan tangannya, dan kemudian mengendalikan pesawat ruang angkasa di luar batas dan ingin keluar lagi. Tapi saat itu bergemuruh, gelombang suara yang mengerikan terdengar di langit, dan melihat kerumunan besar binatang buas datang. Semua binatang aneh ini adalah kelelawar dengan ukuran dan warna yang berbeda. Kelelawar ini memiliki cakar yang sangat dingin, dan kecepatan ledakannya sangat cepat. Dari kejauhan, mereka akan keluar dari saat berikutnya. Kapal tertutup langsung. Tidak, banyak dewa di pesawat ruang angkasa itu ketakutan dan hanya sesaat. Ketika mereka tidak merespons, pengekangan berat pada pesawat ruang angkasa telah hancur secara langsung. Sejumlah besar kelelawar bergegas masuk ke pesawat ruang angkasa, dan pembunuhan mengerikan dimulai. Tidak, sudah berakhir. Sialan, ada teriakan dan geraman, satu demi satu, dan jeritan ini disertai dengan kata-kata, Tuan Duan Lingfeng, tolong, bantu. Namun, pesawat ruang angkasa luar yang ditinggali Jian Wushuang dan Duan Lingfeng sudah melakukan perjalanan jauh, dan tidak mungkin untuk mendengar permintaan bantuan ini. Akhirnya tahu. Di pesawat ruang angkasa, Jian Wushuang cukup bersukacita. Di Xinghai kuno, itu sangat berbahaya, bahkan jika dia ada di Xinghai kuno, dia akan selalu khawatir, tapi sekarang dengan pesawat ruang angkasa yang sepenuhnya keluar. Dari jangkauan Xinghai kuno, pikiran Jian Wushuang sepenuhnya lega. Jian Wushuang, kamu harus pergi ke 10 tempat suci teratas untuk bercocok tanam, dan aku harus mengirim Yuer dan Xiaohai kembali ke kota asalnya. Mari kita berpisah di batas depan, kata Duan Lingfeng. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Gu Xinghai menabrak, terutama sebelum bergabung untuk membunuh orang kuat yang menelan langit, sehingga Jian Wushuang memiliki hubungan dengan Duan Lingfeng. Jian Wushuang juga rela bergaul dengan para jenius sejati seperti Duan Lingfeng, yang juga memperhatikan cinta. Tetapi keduanya memiliki hal-hal yang harus mereka lakukan sendiri, sehingga mereka harus berpisah. Tidak butuh waktu lama bagi wahana antariksa di luar batas untuk masuk dalam batasan satu sisi. Duan Lingfeng, akan ada periode kemudian, Jian Wushuang dan Duan Lingfeng berkata tiga. Setelah aku mengirim Yuer dan Xiaohai kembali ke kota asal mereka, aku juga akan pergi ke 10 tempat suci yang suci. Lalu kamu dan aku mungkin punya 1 hari lagi untuk bertemu lagi. Duan Lingfeng berkata, aku ingin melihatmu lagi ketika Anda tiba. Anda sudah menjadi dewa 3 surga. Haha, aku mencoba, Jian Wushuang tersenyum tulus. Saudara Wushuang, selamat tinggal. Luo Yu dan Luo Hai juga mengucapkan selamat tinggal pada Jian Wushuang, dan kemudian pergi secara terpisah. Hamparan luas kehampaan gelap, sebuah pesawat ruang angkasa di luar batas perlahan-lahan bergerak maju. Jian Wushuang, karena kamu telah melewati Xinghai kuno, rute selanjutnya relatif tidak terlalu berisiko, tetapi perjalanannya cukup panjang. Suara raja terdengar, keluarlah dari tempatmu sekarang, tempat suci terdekat akan memakan waktu ribuan tahun tanpa perubahan atau penundaan dalam perjalanan, dan di bagian terakhir, ada kekosongan tak berujung yang aku katakan kepadamu. Kekosongan tak berujung itu, pembunuhan paling meluas,
banyak jenius atau orang kuat yang ingin pergi ke 10 besar tempat suci budidaya telah kehilangan nyawanya dalam kekosongan tak berujung ini, jadi Anda harus berhati-hati ketika Anda mencapai kekosongan tanpa akhir. Aku mengerti, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Keluar, Jian Wushuang terus keluar. Waktu berikutnya, Jian Wushuang menghabiskan waktu yang lama di jalan dan budidaya. Dalam prosesnya, untungnya, Raja Wang sering muncul sebagai manusia untuk minum dan mengobrol dengan Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak akan merasa terlalu membosankan. Dan dia tidak menemukan banyak perubahan di sepanjang jalan. Dalam perjalanan melalui kerajaan Allah di dunia, itu cukup mulus sampai kekosongan yang tak berujung. Kekosongan tak berujung, di samping 10 tempat suci teratas untuk budidaya, dan karena lingkungan geografis, pembunuhan sangat gila, dan para bandit semakin merajalela. Jian Wushuang juga tahu bahaya kekosongan tak berujung, jadi dia telah berhati-hati setelah memasuki kisaran kekosongan tak berujung. Tetapi meski begitu, dia masih menghadapi dua bahaya besar dalam perjalanan melalui kekosongan tak berujung, dan kedua bahaya itu sama-sama membahayakan hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia mengalami pertempuran yang menentukan antara dua kekuatan bandit, satu dari mereka dikalahkan, dan yang lainnya adalah pembantaian liar. Namun, semua praktisi di daerah itu terkena dampaknya, begitu juga dengan Jian Wushuang. Ratusan dewa dunia terkepung, dan mereka harus menggunakan misteri darah naga untuk melarikan diri dengan gila, dan akhirnya berhasil melarikan diri. Untuk kedua kalinya, ia bertemu orang gila yang dilatih dalam kekosongan yang tak ada habisnya. Orang gila ini adalah Dewa Langit Tiga, tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat adiktif. Dia berkeliaran dalam kehampaan yang tak berujung. Selama dia melihat praktisi lain, dia akan membunuh pihak lain secara langsung, terlepas dari apakah pihak lain memprovokasi dia. Jian Wushuang menghadapi orang gila ini, dan orang gila itu juga langsung menembak. Jian Wushuang tidak bisa menahan sama sekali, dan bahkan pelariannya sulit. Pada akhirnya, Jian Wushuang melemparkan semua keterampilan rahasianya dengan putus asa, dan terperangkap oleh kesadaran orang gila itu. Hancur, tetapi juga mengejutkan, orang gila. Orang gila khawatir bahwa Jian Wushuang masih bisa melakukan serangan sadar yang sama satu demi satu, jadi dia tidak memilih untuk terus memburu Jian Wushuang, dan Jian Wushuang juga memulihkan hidupnya. Selain dua kali ini, beberapa pertemuan lainnya juga berada dalam ruang lingkup penanganan Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang benar-benar melewati kekosongan yang tak ada habisnya, itu sudah 1100 tahun kemudian. 1100 tahun bukan apa-apa bagi Dewa Dunia, tapi itu sangat lama bagi Jian Wushuang. Ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan waktu begitu lama di jalan. Dalam kehampaan yang gelap, pedang itu tak tertandingi, di depannya adalah salah satu dari 10 kuil suci utama untuk penanaman, kuil suci untuk Kaisar Timur. Suara raja terdengar, apakah ini akhirnya di sini? Mata Jianwu berbinar dengan cahaya yang tebal, memandangi raksasa besar 6 yang muncul di ujung garis penglihatannya. Itu juga merupakan 6 tempat mengambang di kehampaan yang gelap, yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 tempat suci-suci untuk ditanami. Tanah suci Kaisar Timur ini lebih besar dari dunia biasa. Saya tidak tahu berapa kali. Yang kuat bahkan lebih buruk. 10 tanah suci budidaya, itulah surga yang kuat. Dan segera, Jian Wushuang turun ke tanah suci Donghuang. Begitu dia menginjak tanah-tanah suci Kaisar Timur, Jian Wushuang segera merasakan surga yang berlimpah dan kekuatan spiritual bumi di sekitarnya. Karena itu adalah tempat kultivasi suci, maka secara alami memiliki kondisi yang jauh dari sebanding dengan tempat-tempat lain, dalam 10 tempat suci teratas, apakah itu kultivasi atau pencerahan, derajat itu pasti beberapa kali lebih banyak daripada tempat lain. Tidak heran bahwa begitu banyak pria berbakat tidak takut akan bahaya dan ingin datang ke 10 tempat suci budidaya ini. Lingkungan budidaya di sini benar-benar tidak sebanding dengan tempat lain, Jian Wushuang diam-diam mencemooh. Jian Wushuang, bagaimanapun juga, jangan terlalu senang, kamu sekarang berada di tanah suci Kaisar Timur, salah satu dari 10 tempat suci budidaya, tetapi itu bukan tempat suci bulan ungu tempat bintang-bintang berada di nadanya. Kata Jian Wushuang mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun terburu-buru, dia juga mendengar Raja Wang berbicara tentang beberapa dari 10 tempat suci untuk penanaman. Diketahui juga bahwa urat bintang di mana dia berada di tanah suci bulan ungu, yang merupakan hegemon dan kekuatan besar di tanah suci bulan ungu. Tanah suci Donghuang juga sangat jauh dari tanah suci Ziyue.
Ada dua cara untuk pergi dari Tanah Suci Kaisar Timur ke Tanah Suci Bulan Ungu. Salah satunya adalah dengan mengambil lubang cacing ruang yang menghubungkan dua tempat suci, yang dapat dilawan secara langsung, tetapi ruang lubang cacing pada tingkat itu menghabiskan biaya 1 kali perjalanan. Ini sangat besar, ini bukan apa yang Anda mampu. Adapun cara lain, jika kamu mengandalkan dirimu untuk mengejar jalan perlahan, jangan katakan bahwa itu akan memakan waktu lebih lama daripada ketika kamu datang ke Tanah Suci Kaisar Timur dari Kerajaan Feixue, dan bahaya di jalan akan lebih besar. Kata Raja, butuh waktu lebih lama dan lebih berbahaya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Lalu Anda berkata, saya ingin pergi ke Tanah Suci Purple Moon sama sekali. Jangan terburu-buru. Raja Wang tersenyum sambil tersenyum. Sangat tidak mungkin bagimu untuk pergi dari Tanah Suci Kaisar Timur ke Tanah Suci Ziyue, bahkan dengan sedikit harapan. Tidak, tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Tidakkah kamu membiarkan orang kuat di balik bintang-bintang mendatangimu dan membimbingmu? Bimbing aku. Jian Wushuang tertegun. Jian Wushuang, jangan lupa, kamu bukan hanya seorang murid dari bintang-bintang, kamu juga telah menjadi penguasa Istana Bintang. Di dalam nadi bintang-bintang, para murid yang adalah penguasa Istana Bintang berstatus sangat tinggi. Siapapun sudah cukup, perhatikan denyut nadi Xingyi, dan sekarang Anda hanya perlu menemukan cara untuk mengirim pesan ke Xingyi dan beritahu mereka bahwa Anda ada di sini. Tidak sengaja, nadi Xingyi secara alami akan mengirim orang yang kuat untuk membimbing Anda. Raja-raja tersenyum. Begitukah? Pedang tak tertandingi. Adapun cara menyebarkan pesan di kerajaan dan kerajaan, itu cukup sulit untuk mengirim pesan ke Tanah Suci Bulan Ungu, tetapi di nadi bintang-bintang, tetapi karena itu adalah Tanah Suci Kaisar Timur, mudah untuk mengirim pesan. Lebih banyak lagi, menurut saya, ada kekuatan besar di 10 kuil suci utama yang disebut Menara Vientin. Menara Vientin, Pulse Heaven and Earth Vientin, memiliki pengaruh di setiap sudut dari 10 tempat suci-suci, dan bahkan di setiap kota. Menara Vientin ini mengoperasikan banyak hal, menjual informasi, membeli dan menjual harta, dan bahkan pembunuhan para jenius berbakat. Singkatnya, selama harganya terjangkau, semuanya bisa dilakukan di Vientin. Dan Anda hanya mengirim pesan sekarang. Tentu saja, gedung Vientin ini dapat membantu Anda melakukannya dengan mudah, kata Wang Wang. Nixian Lou, Jian Wushuang mengangguk sedikit, tetapi terkejut, selama harga diberikan, semuanya bisa dilakukan. Bagaimana jika mereka membiarkan mereka membunuh jenius top atau kekuatan besar pasukan besar? Mereka berani. Tentu saja aku berani. Raja Wang tersenyum, tidak ada yang tidak berani kamu lakukan di Menara Vientin. Pernah ada seseorang yang membayar harga yang sangat tinggi untuk membunuh kejeniusan yang tak tertandingi dari salah satu gerbang, dan sisi gerbang itu ada di salah satu tempat suci. Namun, di 3 besar, keberadaan tingkat hegemonik, dalam hal kekuatan, tidak kalah dengan bintang-bintang, bahkan sedikit lebih kuat. Namun, Menara Vientin masih menembak. Setelah sukses, meskipun gerbang Fang Zongmen sangat marah, itu juga berkelahi dengan Menara Vientin untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak bisa membantu Menara Vientin sama sekali, dan tentu saja mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Sangat kuat, Jian Wushuang mengerutkan kening. Dari apa yang dikatakan Raja Wang, dia bisa mengatakan bahwa detail gedung Vientin sama sekali bukan masalah kecil. Pergi ke Vientin dulu. Jian Wushuang harus menuju kota terdekat. Menara Vientin ada di kota ini. Ini Vientin. Jian Wushuang memandangi kastil ungu yang menjulang tinggi di depannya. Kastil ungu ini juga memiliki pola besar wajah-wajah binatang buas lainnya. Mulut binatang buas ini terbuka, seolah-olah memakan semua yang ada di dunia. Jian Wushuang berjalan langsung ke gedung Vientin. Ketika memasuki gedung Vientin, Jian Wushuang melihat banyak praktisi berjalan di sekitar aula. Para praktisi ini juga diikuti oleh seorang pelayan dengan jubah hitam. Ada begitu banyak orang, dan hampir semuanya kuat. Jian Wushuang diam-diam mengagumi. Dia bisa melihat bahwa orang-orang di aula hampir semua dewa, bahkan para pelayan di belakang rumah Vientin sebenarnya adalah para dewa. Para pelayan adalah semua dewa. Para dewa dari 10 tempat suci benar-benar tidak berharga, gumam Jian Wushuang. Pedang itu tak tertandingi, Anda harus mengetahui bahwa 10 tempat suci budidaya teratas adalah tempat paling sentral dalam dunia kekekalan yang kacau balau. Langit di hati para praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari setengah dari dunia kekacauan abadi dikumpulkan di sini. Adapun para dewa, dalam biasa di ranah,
itu bisa dianggap sebagai yang kuat, tetapi di antara 10 tempat suci teratas untuk kultivasi, itu biasa saja. Raja-raja berhenti dan melanjutkan, seperti Anda sekarang hanyalah dewa surga yang berat, di tempat suci ini, orang-orang yang dapat membunuh Anda, ambil banyak, sehingga Anda belum benar-benar dikutip. Sampai denyut nadi bintang-bintang, jangan memprovokasi benar dan salah dengan mudah. Aku mengerti, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Pada saat ini, seorang diakon berjubah hitam datang ke Jian Wushuang di Vientin. Ini adalah wanita cantik, dengan senyum di wajahnya, menatap Zhao Jianshuang. Saya tidak tahu, Yang Mulia, apa yang Anda butuhkan. Saya ingin Menara Vientin mengirim pesan untuk Anda dan saya, kata Jian Wushuang secara langsung. Komunikasi. Wanita cantik itu melihat, dan bertanya tanpa sadar, siapa pembawa pesan itu. Tanah Suci Ziyue, urat bintang. Jian Wushuang Dao, menyeberangi Tanah Suci. Wajah wanita cantik itu semakin tersenyum. Tuan, ikut aku. Wanita cantik itu membawa Jian Wushuang ke ruang rahasia. Tuan, tolong catat isi pesan Anda pada pesanan ini. Menara Vientin saya akan menyampaikan pesan ini sesegera mungkin. Adapun biayanya, 2 juta kristal kacau. Wanita cantik itu tersenyum. Hanya mengirim pesan, apakah mereka sangat mahal? Jian Wushuang bergumam diam-diam. Dalam dunia yang kacau balau dari segala zaman, nilai total dari Dewa Surgawi satu hari yang biasa adalah sekitar 50.000 hingga 60.000 kristal keos, dan 2 juta kristal keos bernilai lebih dari 2 hari Dewa Puncak Surgawi. Meskipun biayanya sangat tinggi, Jian Wushuang segera membayar 2 juta keos kristals. Dia telah bertarung dengan sengit dan tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 1000 tahun di jalan. Dia juga telah membunuh banyak orang kuat. Ada juga banyak kristal kacau yang telah dia kumpulkan di tangannya. 2 juta kristal kacau. Tetapi setelah membayar, tidak banyak kekacauan kristal yang tersisa di tangan. Harap tunggu di sini sebentar, tidak akan lama, dan akan ada respons paling banyak 3 hari, kata wanita cantik itu. Jian Wushuang mengangguk, menunggu dengan tenang di ruangan padat ini. Efisiensi Menara Vientin memang sangat cepat. Jian Wushuang hanya berkomunikasi pada hari yang sama. Keesokan harinya, Menara Vientin telah mengirimkan pesan ke telinga para pembangkit tenaga listrik bintang-bintang tingkat tinggi. Tempat suci. Hamparan besar galaksi menggantung tinggi di langit, ada bintang tak berujung di dalam galaksi, dan area inti galaksi adalah tempat bintang-bintang itu berada. Di dalam rumah gua besar yang seluruhnya terbuat dari tiang khusus, seorang lelaki berjubah putih berjalan masuk. Tuan, lelaki tua berjubah putih itu duduk di ranjang batu di depan piring, seperti penghormatan hormat patung. Apa itu? Pria parubaya itu tetap tidak bergerak dan matanya tidak pernah terbuka, tetapi suara serak telah menyebar. Sebuah pesan datang dari gedung Vientin. Itu berasal dari dewa yang nyata. Dewa yang sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah bintangku, dan seorang murid istana bintang. Sekarang di Tanah Suci Kaisar, tolong kirimi kami sebuah yang kuat. Orang itu pergi menjemputnya, kata lelaki tua berjubah putih itu. Murid astrologi. Seperti patung, lelaki parubaya itu akhirnya membuka matanya aneh dengan sentuhan cahaya ungu, seperti batu ungu. Saya memiliki murid, dari bintang-bintang. Hanya ada begitu banyak murid. Kapan akan ada satu orang lagi? Kata setengah baya Sen. Dia mengatakan bahwa dia lulus ujian yang ditinggalkan oleh Xingchen Wuhai di kota asalnya dan tidak pernah menjadi murid istana Xingchen. Kata pria tua berjubah putih itu. Xingchen Wuhai. Setengah baya itu mengerutkan kening, apakah tuan istana yang awalnya pergi? Segera, orang-orang parubaya dan setengah baya mempertanyakan. Hanya dalam beberapa saat, hasilnya datang. Aku bertanya pada tuan istana. Dia meninggalkan Xingwu Wuhai, dan dia juga merasakannya beberapa waktu yang lalu. Seseorang memang lulus ujian di Xingwu Wuhai. Seharusnya itu dewa dunia, kan, lelaki kecil ini. Siapa namamu? Alam apa? Tanya pria paruh itu. Namanya adalah Jian Wushuang, dan sekarang dia adalah dewa surga yang besar, dan pesan yang dia kirim mengatakan bahwa dia berasal dari tempat bernama Kerajaan Dewa Feixue di sisi lain Xinghai kuno, dan baru saja tiba di Tanah Suci Kaisar Timur. Pria tua berjubah putih itu menjawab, ujung lain dari Xinghai kuno. Tapi itu akan melintasi Xinghai kuno dan kekosongan yang tak berujung. Itu adalah dewa celestial satu tingkat, dan dia datang. Ya, itu memang seorang jenius yang bisa lulus ujian yang ditetapkan oleh penguasa istana.
Sambil tersenyum, ia segera memerintahkan, Anda meminta Menara Vientin untuk membalasnya, dan berkata bahwa saya akan mengirim orang kuat untuk menjemputnya segera, dan itu akan tersedia dalam 10 tahun, dan membiarkannya ada di sana. Tunggu, ya, pria tua berjubah putih itu menjawab, lalu berbalik dan pergi. Dan pria parubaya itu mulai mengerang, sekarang para penatua penegak hukum saya semua memiliki karakter, siapa yang harus saya kirim untuk menjemput pria kecil ini? Benar, tampilan setengah baya pindah, dan kemudian pesan dikirim. Upaya sesaat, seorang pria tampan dengan jubah hitam longgar muncul di Dongfu. Yuan, apakah kamu mencariku? Pria tampan ini terlihat kusam. Meskipun usia pertengahan dan tua sangat tinggi di pembuluh darah bintang, dapat dikatakan bahwa dia adalah yang kedua setelah pendiri pembuluh darah bintang, yaitu penguasa istana, tetapi pria tampan ini Anda masih dapat memanggil nama satu sama lain secara langsung. Pria parubaya itu tersenyum, aku punya sesuatu di sini dan menyerahkannya padamu. Ada apa? Pria Junyi terlihat acuh tak acuh. Pergilah ke Tanah Suci Kaisar Timur, di mana ada seorang lelaki kecil yang berada di jalur Xingchen, atau seorang murid istana Xingchen. Dia baru saja tiba di sana setelah melalui banyak kesulitan dari kota asalnya. Dia hanya mengabarkan dan meminta kita untuk mengirim orang yang kuat untuk mengambilnya. Perkenalkan dia, kata setengah baya panjang. Itu sesederhana itu. Pria Junyi itu mengerutkan kening. Ini tugas yang sangat sederhana. Cari saja seorang penatua penegak hukum dan pergi. Kata-katanya begitu, tetapi para tetua yang meraba di nadi bintang-bintangku sekarang memiliki karakter di dalamnya, dan mereka belum dapat membebaskan tangan mereka. Apalagi, si kecil melewati ujian yang ditetapkan oleh penguasa istana, dan ini menjadi istana bintang-bintangku. Muridnya luar biasa, dan saya ingin Anda menghakimi dia secara instan saat Anda menjemputnya. Selain itu, yang paling penting adalah dirimu sendiri. Pria parubaya berjubah memandangi Junyi. Kamu telah berada di tempat itu selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu baru kembali, kamu harus santai dan jangan menyingkir. Itu terlalu ketat. Oke, aku pergi. Pria Junyi itu tidak banyak bicara, dan setelah dia setuju, dia berbalik dan pergi. Jubah setengah baya melihat ini, tapi mendesah ringan. Tanah Suci Donghuang, Gedung Vientin. Jian Wushuang menunggu di sini hanya 2 hari, dan pelayan di Menara Vientin, wanita cantik datang. Tuan, Anda sudah menjawab pesan sebelumnya. Wanita cantik itu tersenyum. Katakan apa? Tanya Jian Wushuang. Xingchen menjawab dengan berdenyut, mengatakan bahwa mereka telah mengirim yang kuat dan datang. Mereka seharusnya bisa tiba dalam 10 tahun, dan kamu harus menunggu di sini sebentar. Wanita cantik itu tertawa. Bagus. Mata Jian Wushuang cerah. Sekarang setelah semuanya selesai, tolong dirimu sendiri. Wanita cantik itu mengucapkan sepatah kata dan pergi. Jian Wushuang juga dengan cepat meninggalkan Menara Vientin, dan kemudian menemukan tempat di kota, dan untuk sementara menetap. Pedang itu tak tertandingi. Setelah 10 tahun lagi, kamu benar-benar dapat memasuki denyut nadi bintang-bintang. Hanya ketika denyut nadi bintang-bintang ada, talenta-talentamu benar-benar dapat digunakan. Kata Raja. 10 tahun, Jian Wushuang mengepalkan tangannya, dan hatinya penuh harapan. 10 tahun kemudian, 8 tahun berlalu dengan cepat. Dan tepat di tahun ke-9, kamu sudah dengar. Mari kita mulai konferensi Xianyuan Giok darah berusia 600.000 tahun ini. Aku pernah mendengar bahwa ini adalah konferensi terbesar Sueyu Dan-6, dan aku pernah mendengar bahwa banyak orang jenius akan berpartisipasi, seperti yang ada di Zixin Mansion kami, mereka yang sedikit lebih terkenal. Yah, konferensi Xianyuan, ini adalah kesempatan bagus untuk naik ke langit. Sayangnya, aku terlalu lemah, dan aku ingin mencobanya jika tidak lemah. Di sebuah kedai minuman, banyak praktisi berkumpul di sana, tetapi semua berbicara tentang topik konferensi Xianyuan. Dan di sudut pub, duduk dengan tenang ada Jian Wushuang sedang minum, mendengarkan percakapan ini. Konferensi Xianyuan. Jian Wushuang mengerutkan kening. Konferensi Xianyuan ini harus serupa dengan acara langit agung surgawi yang dia hadiri ketika pertama kali menginjakan kaki di dunia Qinghuo, yaitu memilih jenius untuk kekuatan semua leluhur. Bagi para jenius itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk muncul dan naik ke langit. Hanya saja skala konferensi Xianyuan ini jelas jauh lebih besar.
Jian Wushuang juga belajar dari raja para raja bahwa seluruh tanah suci Kaisar Timur sangat besar ini jauh lebih besar dari kerajaan Allah, dan tanah suci Kaisar Timur dibagi menjadi total 9 besar 6 dan masing-masing besar pada tanggal 6. Ada keberadaan berbagai provinsi, ini adalah struktur keseluruhan dari dinasti Ming, namun, antara satu provinsi dan satu provinsi, ada banyak kekuatan dan mereka rumit. Seperti dia sekarang, itu adalah di Kaisar Darah 6 besar tanah suci Kaisar Timur, di dalam Purple Heart House. Dalam Blood Jade Big 6, selain Purple Heart Mansion, ada total 187 rumah mewah. Setiap rumah memiliki praktisi yang tak terhitung jumlahnya, dan secara alami ada banyak jenius. Jian Wushuang, konferensi Xianyuan ini terdengar bagus. Apakah Anda ingin mencobanya? Raja Wang berkata dengan santai. Saya sudah menjadi murid dari denyut nadi Xingchen, jadi itu tidak perlu. Jian Wushuang tersenyum. Jika dia tidak menjadi murid dari bintang-bintang sebelumnya, itu akan menjadi pilihan yang baik untuk datang ke konferensi Xianyuan ini untuk keluar setelah datang ke Tanah Suci Kaisar Timur, tetapi sekarang benar-benar tidak perlu. Ngomong-ngomong, kamu harus pergi dan melihat dulu. Kamu baru saja tiba di 10 tempat kultivasi teratas. Adalah baik bagimu untuk lebih berpengetahuan tentang para jenius di sini, kata Raja Wang. Mendengar kata-kata Raja Wu, Jian Wushuang mengerang, dan mengangguk setuju. Seperti kata Raja Wang, lebih banyak pengetahuan juga bagus. Segera ia berangkat ke kota, di mana ia dipilih untuk konvensi Fairyland. Pemilihan konferensi Xianyuan dimulai dari masing-masing. Dari 6 rumah batu giok darah, dan semua orang di Batu Giok Darah 6 dapat berpartisipasi dalam seleksi selama itu di atas ranah, tetapi pemilihan ini hanya praseleksi. Hanya setelah melewati seleksi awal, Anda dapat memperoleh tiket untuk menghadiri konferensi Xianyuan. Ketika Jian Wushuang datang ke lokasi pemilihan, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Saya melihat lapangan yang ramai di depan orang banyak, ramai dengan orang, sekilas, setidaknya puluhan juta orang. Tentu saja, di antara puluhan juta orang, mereka benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pra-pemilihan, hanya 1%, tetapi ada juga lebih dari 100.000 orang. 100.000 orang ini adalah dewa alam, tetapi kerajaan itu tidak konsisten. Ada dewa dunia surga yang berat, dan ada juga dewa surga ganda dan surga 3 dewa. Dan Jian Wushuang segera mengetahui bahwa ini adalah melalui seleksi awal. Praseleksi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pergi ke 9 alam dan ilusi tak sadar. Di antara mereka, Jiu Jelo adalah ujian ketak berbandingan, dan ilusi tanpa pikiran adalah ujian kesadaran. Setelah 2 tes, mereka semua memenuhi persyaratan, dan kemudian mereka bisa mendapatkan tiket untuk konferensi Xianyuan. Pedang itu tak tertandingi, dan 9 alam juga memiliki reputasi besar di Tanah Suci Kaisar Timur, yang sepenuhnya ditujukan untuk ujian ketak berbandingan. Selama bertahun-tahun Anda berada di jalan, keterampilan pedang juga meningkat banyak. Anda dapat mencoba membuat terobosan mampu melewati beberapa lapisan pertama. Kata Raja Wang, aku akan istirahat, tapi aku tidak berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi Xianyuan itu. Tanya Jian Wushuang heran, siapa yang mengatakan bahwa kamu berhasil menembus 9 alam dan melewati pra-pemilihan, dan kamu harus pergi ke konferensi Xianyuan? Lao Wangqi tertawa. Tidak perlu berpartisipasi. Jian Wushuang tertegun. Sial, Ye Wang mengutuk sambil tersenyum. Setelah mengetahui bahwa praseleksi telah berlalu, Anda juga dapat pergi ke konferensi Xianyuan tanpa mendaftar. Di medan perang, Jian Wushuang berdiri di tengah orang banyak, menunggu dengan tenang. Hari ini lebih dari setengah bulan. Ini bukan giliranku, itu sangat lambat. Jian Wushuang tidak bisa menahan mengeluh. Hanya bercanda. Setidaknya puluhan ribu dewa di kota telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam praseleksi ini, dan satu persatu, tentu saja, itu lambat. Jika tidak, pra-pemilihan konferensi Xianyuan ini tidak akan sepenuhnya 10 tahun di muka. Jangan khawatir, pria kuat di urat bintang belum tiba, tunggu perlahan, dan kurasa giliranmu, kata Raja Wang. Jian Wushuang juga hanya menunggu. Lebih dari setengah hari berlalu. Selanjutnya, Cheng Wushuang, Dewa Surgawi rangkap 3 yang memimpin praseleksi berbicara secara terbuka, dan seluruh bidang seni bela diri adalah keributan. Prajurit, ini hari pertama Lion Heart City kami. Menantu Wushuang juga datang untuk berpartisipasi dalam pra-pemilihan ini,
bukankah itu berarti Zhongmen mengatakan bahwa dia akan menerimanya sebagai murid inti? Dengan kekuatan Son of the Sun, seharusnya mudah untuk melewati pra-pemilihan ini. Bahkan di konferensi Xianyuan, dia harus dapat menunjukkan beberapa kepala. Banyak praktisi di bidang Yanwu membicarakannya. Mata semua orang hampir terfokus pada satu orang pada saat ini. Itu adalah seorang pria muda yang elegan mengenakan jubah putih, memegang kipas lipat dan syal bulu. Pria muda yang elegan ini memiliki senyum tipis, dan senyum itu mempesona. Orang ini adalah jenius pertama yang diakui oleh banyak praktisi di kota jantung singa ini. Pada saat ini, di bawah perhatian semua orang, pria muda berjubah putih perlahan berjalan menuju menara 9 alam di depan. Di antara kerumunan, Cheng Wushuang, nama ini agak mirip denganmu. Raja-raja bercanda. Mendengar kata-kata Raja Wang, Jian Wushuang menatap pemuda elegan dengan jubah putih, tapi wajahnya cukup aneh. Di dunia kacau zaman kuno, ada banyak yang tak terhitung dalam budidaya, belum lagi nama-nama yang sama, bahkan jika nama yang sama dan nama yang sama tidak tahu berapa banyak, Jian Wushuang secara alami tidak akan peduli. Pada hari pertama Leonhard City ini, aku tidak tahu berapa lantai dia bisa melintasi 9 alam. Jian Wushuang menunggu dengan tenang. Tidak butuh waktu lama sebelum hasilnya keluar. Cheng Wushuang melewati lantai ke-9 dari 9 alam, dan lantai 4 dari fantasi nyata, melewati praseleksi. Dewa Surgawi 3 hari yang dipimpin mengumumkan. Di bidang Yanwu, pot itu langsung meledak. Itu benar-benar berlalu. Tidak ada ketegangan, Wushuang Gongzi pasti akan dapat lulus, dan kriteria untuk melewati praseleksi adalah menyeberangi lantai ke-10 dari 9 alam dan lantai ke-3 Wuxin Fantasy, tetapi Wushuang Gongzi semua telah keluar dari lantai pertama. Sungguh menakjubkan, anak Wushuang, dia adalah yang pertama di Lionheart City kami yang lolos praseleksi. Banyak praktisi di lapangan mengerang diam-diam. Meskipun praseleksi di Lionheart City telah berlangsung selama 1 bulan sekarang, Cheng Wushuang hanya melewati praseleksi sejauh ini. Di bawah perhatian semua orang, Cheng Wushuang, pria muda yang elegan, perlahan berjalan turun. Dewa 3 langit yang memimpin pra-pemilihan terus berteriak, selanjutnya, pedang tiada taraf. Ketika Triple Heaven Realm meneriakkan nama Jian Wushuang, seluruh bidang seni bela diri tiba-tiba diam. Pria itu, Cheng Wushuang, yang berjalan perlahan menuju ladang Yanwu, berhenti tiba-tiba. Jian Wushuang, Cheng Wushuang sedikit melirik. Ada kegemparan lain di bidang Yanwu. Haha, ini menarik. Aku baru saja memainkan Cheng Wushuang, dan sekarang aku punya pedang Wushuang. Apakah ada prajurit kedua di kota singa? Keduanya disebut Wushuang, dan salah satu dari mereka kebetulan berada di babak penyisihan dan yang lainnya berada di pra-pemilihan. Ini, semua orang di lapangan tampak aneh. Di tengah kerumunan, Jian Wushuang melangkah maju tanpa ragu-ragu setelah mendengar nama Dewa 3 Langit. Mata semua orang di sekitarnya juga segera menatapnya. Jian Wushuang datang ke depan stadion Yanwu, dan ketika dia hendak memasuki 9 alam, suara dingin tiba-tiba terdengar, kamu memanggil pedang tak tertandingi. Jian Wushuang melangkah, menatap Cheng Wushuang yang berbicara selanjutnya, dan sedikit mengangguk. Kamu ganti nama lain? Cheng Wuliang memandang dengan acuh tak acuh, nama Wushuang bukan sesuatu yang bisa kamu miliki. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Oh. Mata Jian Wu sedikit menyipit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tersenyum, nama itu dari orang tua, bagaimana Anda bisa mengubahnya sesuka hati? Selain itu, bagaimana Anda tahu, saya tidak pantas namanya? Orang dengan nama itu adalah Anda. Karena itu, Jian Wushuang tidak repot-repot melakukan pertemuan rutin dengan proses ini. Dia melangkah maju dan dengan cepat memasuki gedung Jiuji. Cheng Wushuang sedang berdiri di ladang Yanwu menunggu, dan tidak segera pergi. Gedung Jiuji, lantai pertama. Jian Wushuang memandang lawannya, Parit memegang pedang, dan pada saat yang sama, Jian Wushuang bisa merasakan kekuatan ilahinya ditekan. Di gedung 9 alam ini, Anda hanya bisa mengandalkan keterampilan Anda yang tiada taranya dan membunuh untuk menang. Semua cara lain tidak tersedia. Selama 1100 tahun berkeliaran dalam kehampaan yang gelap, aku telah mempelajari ilmu pedangku pada tahun-tahun itu. Sekarang ambil 9 alam dan ujilah dengan tepat di mana ilmu pedangku telah mencapai. Mari kita mulai. Ada kilatan cahaya di mata Wushuang, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dan prajurit di depannya melangkah maju dengan ganas, memegang pedang,
menggunakan kekuatan magis yang sebanding dengan pedang Wushuang. Tersier tingkat pertama, Jian Wushuang mengangkat alisnya, dan dengan satu pedang, dia mengalahkan dada perang secara langsung. Segera setelah Jian Wushuang muncul di lantai 2 ada 17 lantai di gedung 9 dunia, asalkan mereka bisa melewati 10 lantai pertama, mereka akan lewat. Selain itu, 9 alam didasarkan pada ranah praktisi. Jian Wushuang hanya dewa surga, jadi pada awalnya, parit pertama hanya dapat menggunakan kepunahan tersier orde pertama. Tetapi masih tidak dapat mempengaruhi Jian Wushuang. Pedang melewati satu sama lain lapis demi lapis, sangat santai dan nyaman. Dalam sekejap, Jian Wushuang telah menembus lantai 10, yang berarti bahwa ia telah melewati pemilihan sebelumnya. Lapisan ke-11, parit yang sama, tetapi pedang yang digunakan dalam parit ini telah dipromosikan ke tingkat Fearlessness tingkat kedua. Putra Wusong yang telah melewati lantai 11 sebelumnya juga adalah dewa surga yang berat, artinya, dia juga menciptakan setidaknya orde kedua yang tiada banding, sangat tidak sabar. Jian Wushuang diam-diam ragu-ragu perlu dicatat bahwa di dalam Dewa Surgawi Feixue Kerajaan satu tingkat-tingkat, kepunahan tingkat tinggi tingkat kedua diciptakan, yaitu Long Hao dari Feixue Dojo dan 6 mesin Jie Jingu. Keduanya adalah jenius top yang diakui oleh anti Feixue Dojo dan Jie Jingu. Tapi di Tanah Suci Donghuang, kejeniusan pertama di kota biasa tidak lebih lemah dari Long Hao dan 6 King, dan bahkan sedikit lebih kuat. Wow, bayangan pedang berlalu dengan dingin, tanpa meninggalkan bekas dalam kekosongan. Parit di lantai 11 langsung dikalahkan oleh Jian Wushuang. Di lantai 12, parit kedua masih merupakan kepunahan tingkat lanjut tingkat kedua, tetapi kepunahan tingkat kedua tingkat lanjut. Ketika Anda mencapai lantai 12, Anda harus membuat puncak orde kedua. Jian Wushuang tersenyum sedikit, diikuti oleh cahaya pedang lainnya meledak. Jian Guang kejam, sangat cepat, dan langsung membombardir tubuh tsunami. Lantai 12, menerobos. Di lantai 13, kepunahan parit sudah merupakan kepunahan puncak orde kedua, tetapi Jian Wushuang hanya bertarung sesaat dan masih mengalahkannya. Lantai ke-14, wow, lampu pedang yang menyilaukan terus memangkas, dan tekanan pedang Wushuang melonjak. Lantai ke-14 ini benar-benar tingkat yang digunakan untuk menguji kemajuan saya dalam ilmu pedang selama lebih dari 1000 tahun. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, matanya membengkak sengit. Saat berikutnya, permainan pedang Jian Wushuang meledak langsung. Teriakan naga, hol, raungan yang meroket mengiringi sapuan ilmu pedang, dan Jian Wushuang sepenuhnya menyapu bersih banyak ilmu pedang yang telah ia ciptakan dalam beberapa tahun terakhir. Pertempuran ini cukup sengit, dan setelah pertempuran jangkrik, parit tingkat ke-14 masih dikalahkan oleh pedang tanpa mengklik 2 kali. Hah! Jian Wushuang menghela nafas pelan dan datang ke lantai 15 gedung Jiuji. Dengan melintasi lantai 14, aku telah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan 3 puncak orde kedua yang telah aku buat, dan lantai 15 ini lebih kuat dari lantai 14. Aku ingin menerobos, setidaknya buat keterampilan lapis kedua terkuat dari urutan kedua. Mata Jian Wu menyipit, mengerikan terkuat kedua karena itu adalah ilmu mengerikan yang terkuat, sangat sulit untuk dibuat. Pada saat itu, Jian Wushuang mampu menciptakan cahaya abadi kelas 1. Terkuat, dan itu hanya setelah banyak akumulasi dan sejumlah keberuntungan. Dalam lebih dari 1000 tahun berkeliaran, ilmu pedang memang telah sangat meningkat, bahkan dengan puncak orde kedua, ia telah menciptakan 3 jenis dalam semua aspek. Namun kepunahan terkuat urutan kedua, dia belum membuatnya. Di lantai 15, dia gagal menerobos. Setelah menembus 9 alam, Jian Wushuang segera memasuki pikiran bawah sadar. Ilusi tanpa pikiran adalah ujian kesadaran. Ada 7 tingkat, hanya melewati tingkat ketiga dihitung sebagai praseleksi. Menjejakkan kaki di lapisan pertama Wuxin Fantasy, lapisan pertama ilusi terbuka ke Jian Wushuang, tetapi Jian Wushuang tidak terpengaruh sama sekali. Ini diikuti oleh lapisan kedua, ketiga, dan keempat setelah melintasi 4 lapisan ilusi. Jian Wushuang sangat santai dan tidak merasakan tekanan. Kekuatan kesadaran saya telah lama mencapai tingkat Triple Heaven Realm God, yang jelas-jelas keberadaan tingkat monster dalam Dewa Realm Heaven, dan kesadaran saya juga telah berubah menjadi kekuatan jiwa dan menjadi lebih ulet. Tes ini takut akan sangat sulit bagi saya. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia melewati 4 lantai pertama berturut-turut, dan dia tidak memiliki pengaruh sama sekali.
Bahkan jika lapisan kelima, keenam dan bahkan ketujuh berikutnya, itu tidak akan banyak mempengaruhi dia. Namun, meskipun memiliki kepercayaan diri untuk menembus lapisan ketujuh, Jian Wushuang secara sukarela menyerahkan dua lapisan tes berikutnya setelah menembus lapisan kelima dengan mudah. Lagi pula, tujuannya pada awalnya hanyalah 9 alam, dan dia tidak perlu terlalu kaget dalam kesadaran. Alasan mengapa dia berhasil menembus lantai 5 adalah karena dia melihat bahwa Cheng Wushuang tidak menyenangkan mata dan dengan sengaja membuat satu lebih dari dirinya. Lapisan, atau dengan temperamen Jian Wushuang, dia setidaknya akan melewati lapisan ketiga, dan itu sudah cukup untuk mencapai ambang melewati seleksi awal. Setelah 9 alam dan ilusi tak sadar melintas, Jian Wushuang muncul kembali di bidang Yanwu. Orang-orang di Yanwuchang secara tidak sadar menatapnya, dan Cheng Wushuang semakin menyipit. Di bagian atas bidang pertunjukan, Dewa Surga 3 kali yang memimpin pra-pemilihan telah memperoleh hasil invasi Jian Wushuang terhadap 9 alam dan ilusi tanpa pikiran, dan kengerian tiba-tiba muncul di matanya. Kemudian Dewa 3 Dunia Surga mengumumkan hasilnya Jian Wushuang, menerobos lantai ke-14 dari Nine Realm, dan lantai kelima dari Unreal Fantasy, melewati seleksi awal. Ketika 3 Dewa Surgawi mengumumkan hasilnya, suaranya menjadi sangat menarik. Ketika hasilnya diumumkan, seluruh stadion Yanwu tiba-tiba terdiam, dan mata semua orang menjadi ngeri. Bagaimana itu mungkin? Cheng Wushuang, seorang pria muda yang anggun, melambaikan ombak besar di dasar hatinya, dan menatap Cao Jian Wushuang yang mengerikan. Dia hanya melewati lantai 11 menara Jiuji, yang sudah cukup luar biasa, tapi sekarang, Wushuang, ini bahkan telah melewati lantai ke-14 menara Jieji. 3 lantai lebih banyak darinya. Apa konsep ini? Monster. Ini adalah monster nyata, monster yang sangat mempesona di Zixinfu, no. 6 di seluruh Blood Jade, dan bahkan di seluruh dunia suci Donghuang. Aku mengatakan bahwa monster ini tidak layak dengan nama Wushuang. Cheng Wushuang membelalakan matanya, tetapi hatinya penuh panik. Di hadapannya, dengan seorang jenius seperti Jian Wushuang, ia dapat dengan mudah bergabung dengan beberapa kekuatan atau leluhur yang kuat dan menjadi tokoh inti. Ia bahkan menunjukkan keunggulannya di konferensi Xianyuan dan disukai oleh orang yang kuat. Ia diterima sebagai murid pribadi. Itu semua mungkin. Dan sekarang, kalimatnya yang tidak disengaja, meskipun itu bukan masalah besar, memang telah menyinggung Jian Wushuang. Jika Jian Wushuang menyalahkan dosa, hidupnya akan mengkhawatirkan. Dia, bukankah seharusnya dia menggangguku karena kalimat sebelumnya? Masalah besar, aku mengubah namaku dan aku mengubah nama lain. Seharusnya bisa menghilangkan kemarahan di hatinya, kan? Cheng Wushuang sangat luar biasa. Tapi dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang terlalu malas untuk peduli padanya. Setelah Triple Heaven Realm God mengumumkan hasilnya, dia langsung pergi. Adapun untuk konferensi Xianyuan berikutnya, dia tidak ingin pergi sama sekali. Namun, meskipun dia pergi, banyak orang bersemangat di atas panggung. Ayo, ayo, ada jenius top nyata di Lionheart City. Yah, aku telah melintasi lantai kelima dari ilusi tanpa sadar, terutama lantai ke-14 dari 9 alam. Itu adalah lantai ke-14. Lantai 19 hanya lantai 17. Menurut informasi yang dapat diandalkan yang kami terima, pra-pemilihan konferensi Xianyuan ini telah berakhir sejauh ini. Hanya 2 orang yang telah menembus lantai ke-14 9 alam di Zixinfu, dan pedang ini tidak tertandingi, tetapi ini adalah yang ketiga semua. Cepat dan beritahu Zhongmen, dan biarkan mereka mengirim yang kuat segera. Jika sudah terlambat, jenius ini mungkin jatuh ke tangan pasukan lain. Ada banyak mata-mata dari sekte berbagai kekuatan, dan mereka mulai menyebarkan pesan mereka. Hanya setengah hari kemudian, banyak pria kuat dari pasukan Zhongmen bergegas ke Lionheart City secara langsung. Di halaman tempat Jian Wushuang tinggal sementara, ilmu pedang saya telah jatuh ke dalam kemacetan. Jika tidak ada peluang besar dan saya ingin menerobos dan menciptakan peluang tak tertandingi yang lebih kuat, kemungkinan tidak mungkin. Jian Wushuang mengerutkan kening dan menerobos 9 alam sekali. Wushuang juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang keterampilan pedangnya saat ini. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa permainan pedangnya telah jatuh ke kemacetan. Dan kemacetan ini tidak mudah ditembus. Sementara Jian Wushuang dalam kesulitan, hei. Tiba-tiba sesosok muncul di atas halaman rumahnya. Begitu itu muncul,
Nafas yang cukup untuk gemetar dewa manapun di dunia telah menyebar. Hah! Jian Wushuang segera mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat sosok jubah hitam berdiri di atas kekosongan, kulitnya tidak bisa diubah. Dia telah merasakan bahwa pendatang itu adalah kekuatan besar di atas para dewa dunia, dan dia berada pada level yang sama dengan pemilik Feixue Dojo. Dan pada tingkat itu, Jian Wushuang juga mendengar raja berbicara tentang hal itu selama periode berkeliaran. Ya Tuhan, Sword Wushu dipegang dengan kuat dengan kedua tangan. Di atas dunia Tuhan adalah Allah yang benar. Dewa sejati, meskipun tidak sekuat yang perkasa, jelas merupakan orang kuat sejati di dunia yang kacau dari segala zaman. Dalam dewa-dewa dari pesta manapun, para dewa sejati semuanya adalah Tuan. Bahkan di 10 tempat suci teratas, jumlah dewa sejati tidak besar. Untuk pesta sekte manapun, itu adalah andalan, bahkan untuk kekuatan yang lebih lemah itu. Dengan kata lain, itu seperti Optimus Prime. Pria di depannya adalah Tuhan yang benar. Kamu, pendekar pedang. Suara lembut terdengar, dan pria tua berjubah hitam itu juga menatap Jian Wushuang dengan senyum ramah di wajahnya. Aku Jian Wushuang, tapi aku tidak tahu apa itu orang dewasa. Tanya Jian Wushuang. Awalnya dia berpikir bahwa pendatang itu adalah orang kuat yang datang kepadanya untuk menariknya, tetapi dia langsung menolaknya. Bagaimanapun, ia memiliki murid-murid Istana Bintang, yang harus peka terhadap mereka yang juga bintang kuat. Tetapi lelaki tua berjubah hitam itu, rupanya tidak memiliki nafas bintang-bintang. Orang tua itu bebas debu, dari Tianluo Star Palace. Orang tua berjubah hitam memperkenalkan dirinya. Tianluo Xinggong. Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar pintu ini sebelumnya, dan tidak ada persimpangan. Seolah-olah dia melihat keraguan Jian Wushuang, pria tua berjubah hitam Wu Chen juga langsung mengatakan, itu benar, suamiku tahu bahwa kamu telah melewati tempat ke-10 dari 9 alam saat berpartisipasi dalam pendahuluan konferensi Xian Yuan hari ini. Di lantai 4, saya datang ke sini dengan sengaja. Pria tua itu berharap teman-teman kecil itu dapat bergabung dengan Istana Bintang Tianluo saya dan menjadi murid inti Istana Bintang Tianluo saya. Jika yang lebih muda berjanji untuk bergabung, Istana Bintang Tianluo saya akan melakukan segala upaya untuk mengkultivasi Anda. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia akhirnya tahu tujuan dari lelaki tua berjubah hitam itu, yang sebenarnya untuk memintanya. Xiao You, Istana Tianluo Xinggong saya adalah gerbang pertama yang diakui oleh Purple Heart Mansion. Dengan banyak sumber daya, Anda pasti dapat membiarkan bakat Anda bermain dengan sempurna. Ini, Jian Wushuang mengerang, tanpa menjawab. Laki-laki tak berdebu, tidakkah kamu malu untuk berbicara sama sekali? Mereka semua terdengar sedikit tidak ramah. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening, memandang sumber bunyi itu, dan melihat 3 sosok datang bersamaan, untuk seorang wanita berbaju ungu. Napas wanita dalam pakaian ungu sama sombong dan tidak lebih lemah dari Wu Chen, jelas dia juga dewa sejati. Satu lagi, Jian Wushuang mengangkat alis, tapi hatinya menyeringai. Dia pergi untuk berpartisipasi dalam praseleksi, hanya untuk menggunakan 9 alam untuk memverifikasi keterampilan pedangnya yang maju selama bertahun-tahun. Bahkan pada tingkat ilusi sadar, dia sengaja memesan, tetapi tidak ingin terlalu terlihat. Jadi masih ada orang yang datang ke pintu, dan mereka datang dari 2 dewa sejati. Kong Jing, ketika dia melihat seseorang, matanya yang berdebu menyipit dan wajahnya agak jelek. Ya, jika aku tidak datang, aku benar-benar tidak tahu seberapa banyak kamu akan meledakkan Tianluo Star Palace-mu dan juga mengatakan bahwa Tianluo Star Palace-mu adalah pintu pertama yang dikenali oleh Purple Heart House. Ini konyol. Jika Tianluo Xing Palace Anda adalah gerbang pertama, apa agama sayap emas saya? Kong Jing, seorang wanita berbaju ungu, mendengus dingin, dan kemudian dia menatap Jian Wushuang lagi, matanya langsung melembut. Apakah pedangnya tak tertandingi? Aku Kong Jing dari sayap emas. Aku di sini untuk mewakili sayap emas. Aku ingin mengajakmu untuk bergabung. Jika kamu setuju, sayap emasku berjanji untuk membuat yang kuat. Dan Dewa Kendo yang sebenarnya, bagaimana Anda bisa menjadi guru dan secara pribadi mengajari Anda? Kong Jing tersenyum. Namun, baik Kong Jing maupun orang-orang yang tidak berdebu itu, termasuk Jian Wushuang, tidak muncul. Aku murid bintang, cukup populer. Agama sayap emas. Jian Wushuang memandangi 2 dewa sejati di depannya.
Saya belum pernah mendengar tentang istana Luosing atau agama sayap emas ini pada hari itu. Diperkirakan hanya kekuatan kecil di Tanah Suci Kaisar Timur. Dapat dianggap baik memiliki beberapa dewa sejati yang duduk di Tanah Suci Kaisar Timur. Ada kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti ini, dan bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan bintang-bintang? Anda tidak perlu mengganggu mereka, kata Raja Wang. Aku tahu, Jian Wushuang menanggapi. Tetapi di sisi baiknya, dia tidak berani mengabaikan dua dewa sejati. Teman kecil, suara tak berdebu itu berkata, orang tua itu tahu bahwa dengan bakatmu, kamu dapat membuat nama untuk dirimu sendiri di Fiery Fair, dan sangat mungkin bahwa itu akan dilihat oleh kelompok kekuatan yang lebih besar, tetapi jangan lupakan itu. Sekarang, meskipun kekuatan besar ini memiliki banyak sumber daya, murid-murid mereka yang luar biasa juga tak terhitung jumlahnya. Sumber daya yang Anda dapat akan sangat kecil, tetapi berbeda di Istana Bintang Tianluo saya. Seorang jenius seperti Anda pasti akan mendapatkan saya. Tianluo Xinggong adalah yang paling dibudidayakan. Agama suci Jinyiku adalah sama. Wanita berbaju ungu, Kong Jing, bahkan berkata. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang tersenyum pahit dan segera berkata, dua orang dewasa, maaf, saya telah menerima kebaikan Anda, dan saya tidak akan menyembunyikannya. Saya sama sekali tidak bermaksud menghadiri konferensi Xian Yuan, dan tentu saja saya tidak berniat untuk bergabung dengan pasukan klan lainnya. Alasan mengapa saya pergi untuk berpartisipasi dalam praseleksi adalah hanya ingin menggunakan 9 alam untuk memverifikasi keterampilan pedangku. Tidak berencana bergabung dengan pasukan Zhongmen. Wu Chen mengerutkan keningnya dengan Kong Jing. Ya, Jian Wushuang mengangguk, tepat, aku sudah punya divisi. Begitukah? Wu Chen melirik Kong Jingnian, keduanya tak berdaya. Seorang jenius seperti Jian Wushuang yang bisa menembus lantai ke-14 dari Nine Realms benar-benar membuat dua gerbang di belakang mereka sangat bersemangat, jadi ketika mereka berdua mengetahui berita itu, mereka datang sendiri, tetapi mereka tidak berharap bahwa Jian Wushuang bahkan punya divisi. Karena ada divisi, tentu saja mustahil untuk bergabung dengan divisi lain. Saat itu suatu sosok muncul entah dari mana di atas halaman. Jian Wushuang, Wu Shen, dan Kong Jing segera menatap mereka. Ini adalah pria tampan yang mengenakan jubah longgar. Pria tampan itu terlihat acuh tak acuh dan berdiri di sana tanpa napas, tetapi matanya, yang sedalam bintang-bintang besar, bersih, dan matanya tenang. Dalam sapuan ini, dua dewa sejati, Dasles dan Kong Jing, keduanya menunjukkan horor pada saat yang sama, dan wajah mereka menjadi pucat seketika. Guntur ini. Suara dingin itu keluar dari mulut pria tampan itu. Suara itu tidak nyaring, tapi suaranya terdengar berat di hati kedua orang itu, berdebu dan jingjing. Guntur, dewa sejati Guntur di nadi bintang-bintang. Pangkat dewa sejati. Wu Chen dan Jingjing terkejut, rupanya, mereka semua sudah mendengar nama Lei Chao, dan mereka tahu seberapa kuat mereka. Aku sudah melihat Tuan Lei Chao. Aku melihatmu. Kedua dewa sejati tidak ragu-ragu, dan dengan cepat memberi hormat kepada pria tampan itu. Hal yang sama adalah Tuhan yang benar, tetapi kekaguman dua orang terhadap kepercayaan diri Lei Chao dapat dilihat oleh semua orang. Pria Junyi Lei Chao hanya meliriknya, tetapi sama sekali tidak bertemu dengan dua dewa sejati, tetapi memandang Chao Jian Wushuang. Kamu, apakah Jian Wushuang? Lei Chao menatap Jian Wushuang. Aku telah melihat Lord Lei Chao. Jian Wushuang juga menghormati dan memberi hormat, tetapi tidak khawatir, karena dia merasakan keberadaan tanda bintang di Lei Chao ini. Aku diperintahkan untuk membimbingmu ke denyut nadi bintang-bintang. Persiapkan dirimu, dan kami akan segera pergi, kata Lei Chao acuh tak acuh. Tidak perlu mempersiapkan, saya bisa keluar kapan saja. Jian Wushuang Dao. Lei Chao mengangguk, sebelum melihat dua dewa sejati di sampingnya. Dua dewa sejati sangat ketakutan, dan yang tak berdebu bahkan lebih terhubung, Tuan Lei Chao. Saya tidak tahu bahwa teman kecil ini memiliki guru sebelumnya, juga dia tidak tahu bahwa dia adalah murid dari bintang-bintang. Akan maju untuk mengundang Anda dan meminta tuanmu untuk menebus dosa-dosamu. Aku sudah melihat semuanya barusan, Lei Chao berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian berdua datang untuknya, kamu harus memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuannya, mari kita bicarakan hal itu. Ini, Wu Chen ragu-ragu sejenak, dan bahkan berkata, alasan mengapa kami berdua akan menemukannya adalah karena ia berpartisipasi dalam praseleksi konferensi Xian Yuan hari ini.
Dalam praseleksi itu, ia menerobos 9 alam. Lantai 14 bangunan, lantai kelima dari ilusi sadar, jadi kami segera datang. 9 alam, imajinasi. Lei Zhao mengangkat alisnya. Aku telah mendengar 2 tes ini. Dewa surgawi 1 hari yang dapat menembus lantai ke-14 dari 9 alam benar-benar baik, tetapi secara sadar meskipun cukup baik dibandingkan dengan tingkat yang sama, itu bukan yang terbaik. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berada di wilayah imajiner, dan tidak berusaha keras untuk melakukannya. Jika dia keluar semua, ada 7 tingkat ketidaksadaran, dia bisa menerobos. Jian Wushuang, ayo pergi. Lei Chao tidak punya omong kosong. Jian Wushuang tidak ragu, bahkan jika dia mengikuti Lei Chao pergi. Adapun yang bebas debu dan Kong Jing, mereka masih berdiri di sana, menyaksikan Lei Chao benar-benar pergi, dan mereka akhirnya lega. Lei Chao, ini adalah pusat kekuatan teratas dalam daftar para dewa sejati. Ada begitu banyak nama terkenal di 10 tempat suci pemujaan, dan aku telah menemukan keberadaan seperti itu hari ini. Yang berdebu mengepalkan tangannya, dengan jejak di matanya. Gembira, aku telah merencanakan untuk mendapatkan kejeniusan ini tidak peduli berapapun harganya, tetapi siapa yang mengira bahwa pedang ini telah dipuja Wushuang di bawah gerbang bintang-bintang di masa lalu. Bintang-bintang itu berada dalam nadanya. Sayangnya, dikabarkan bahwa itu adalah pesta penguasa di tanah suci Purple Moon. Ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Meskipun pedang ini tak tertandingi, itu mungkin bukan puncak di istana astral bintang-bintang. Kong Jing mengerang diam-diam. Kong Jing, kali ini, kamu takut harus lari tanpa hasil. Wu Chen melihat ke atas. Bukan, Kong Jing tersenyum dingin. Itu adalah murid dari Denyut Nadi Xing Chen. Akankah Tian Luo Xinggong punya rencana untuk bersaing dengan Denyut Nadi Xing Chen? Debu mengangkat bahu, dan mereka berdua tidak berbicara terlalu banyak, dan segera pergi. Di atas kekosongan, Jian Wushuang mengikuti perlahan di belakang Lei Zhao. Tuan Lei Chao, apakah kita langsung kembali ke bintang-bintang? Tanya Jian Wushuang. Aku di tanah suci Donghuang. Ada satu hal lagi yang harus dihadapi. Setelah selesai, aku bisa kembali ke bintang-bintang. Jangan khawatir, itu tidak akan terlalu lama, kata Lei Chao. Jian Wushuang mengerutkan kening, dan tidak peduli. Selanjutnya, Jian Wushuang mengikuti Lei Chao. 2 bulan kemudian, mereka naik ke lubang cacing ruang angkasa dan pergi ke 6 besar lainnya di tanah suci Donghuang. Di salah satu dari 6 provinsi besar, Lei Chao berhenti dengan pedang Wushuang di depan gerbang leluhur kuno. Ini pasti Lei Huozong, gumam Lei Chao. Lei Huozong, Jian Wushuang bingung. Penatua Lei Huozong memiliki sedikit hubungan dengan bintang saya, dan dia memanggil saya beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa Lei Huozong mengalami krisis, dan dia tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat di tempat yang berbahaya, jadi dia mengundang saya ke Xing Chen. Lei Zhaodao, begitukah? Pedang tak tertandingi. Lei Huozong hanyalah kekuatan kecil, tetapi penatua yang terlalu senior bahkan dapat memiliki sedikit persahabatan dengan bintang-bintang tirani, yang benar-benar langka. Ayo pergi. Lei Chao dan Jian Wushuang bahkan ketika mereka datang ke Thunderfire Zongmen. Siapa? Di dalam Thunderfire Sekte, seseorang segera mengungkapkan kedatangan mereka berdua, dan segera meledak minum. Pada saat yang sama, dari pengekangan Thunderfire Sekte, lebih dari 10 perawakan segera diambil, dan pedang Wushuang dikelilingi di tengah. Jishen, pada saat ini, menatap dengan waspada pada Jian Wushuang dan Lei Chao. Lebih tepatnya, dia sedang menatap Lei Chao. Lei Chao berdiri dengan tangan di punggungnya dan tidak berbicara. Dan tidak lama kemudian, seorang pria tua berjubah ungu keluar di antara kerumunan. Suami lama sekte Lei Huo, aku tidak tahu siapa tuanmu, ada apa denganku? Pria tua berjubah ungu menatap Lei Chao, dia bisa melihat bahwa Lei Chao tidak mudah dipusingkan. Kursi ini diundang oleh Green Fox. Ini adalah tokennya. Suara Lei Chao acuh tak acuh dan dia mengeluarkan token. Rubah hijau adalah sesepuh Lei Huozong. Apakah pembantu Taisang? Petir yang kuat di sekitar semua senang. Thunderlord Sovereign menerima token itu, dan setelah memastikan itu benar, ekspresinya mereda. Tuan, tolong, suzerain Thunderlord melambai, dan orang-orang di sekitarnya segera membersihkan jalan mereka. Pemimpin Sekte Lei Huo memimpin Lei Chao dan pedang yang tak tertandingi ke Sekte Guntur. Dalam perjalanan, penguasa Sekte Guntur berkata,
Anda tahu di mana Penatua Taisang sekarang. Ketika saya memanggilnya sebelumnya, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu, tetapi tidak mengatakan di mana itu. Tempat dia sekarang sangat spesial dan sangat berbahaya. Ada bahaya jatuh jika dia tidak sengaja, jadi setelah menerima permintaan bantuanmu, dia tidak bisa kembali ke penyelamatan sesegera mungkin, jadi dia memintaku untuk maju. Lei Chao berkata dengan acuh tak acuh. Tetua Taisang sebenarnya di tempat yang berbahaya. Sekte Lord Thunderfire mengerutkan kening. Lei Huozong hanyalah kekuatan kecil yang tidak berarti di sisi tanah suci Kaisar Timur. Hanya ada dua dewa sejati di dalamnya. Satu adalah dia, dan yang lainnya adalah rubah hijau tua. Salah satu dari dua dewa sejati ini dengan santai jatuh, yang hampir menjadi bencana bagi Thunderfire Sekte. Dan penatua yang terlalu senior adalah Optimus Prime Lei Huozong yang sejati, dan tidak boleh hilang. Katakan, krisis macam apa yang kamu temui di Lei Huozong? Suara Lei Chao tidak berbicara omong kosong dengan Lei Huozong, dan bertanya langsung. Itu saja, penguasa Sekte Guntur juga segera menceritakan, di rumah ini, aku telah bertarung dengan sisi lain dari Istana Api Putih, dan pertempuran ini telah meningkat, dan kebencian yang diakumulasikan oleh kedua belah pihak juga semakin dalam. Sudah lama sejak itu, kekuatan asli Lei Huozong dan bahwa Istana Api Putih selalu sebanding. Pada tingkat dewa sejati, kita berdua memiliki dua dewa sejati. Selain itu, kekuatan sesepuh Taisang lebih tirani, bahkan jika dia keluar dan sekitar sepanjang tahun, Bai Yanggong juga tidak memiliki keberanian untuk benar-benar merobek wajah saya dengan Lei Huozong, tetapi belum lama ini, dewa sejati yang baru lahir di Istana Api Putih, dan mereka tidak tahu berapa harganya, dan mereka mengundang seorang dewa sejati yang sangat kuat bertindak sebagai pelindung. Pada saat ini, Istana Api Putih memiliki 4 dewa sejati. Selain itu, satu-satunya dewa yang benar sangat kuat dan tidak lebih lemah dari para penatua, sehingga Istana Api Putih langsung menembak Lei Huozong. Selama ratusan tahun, saya telah kehilangan semua fondasi industri ini di Lei Huozong, hanya menyisakan Fang Zongmen ini untuk dapat menahannya karena hubungan Huzong, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Awalnya, aku ingin meminta penatua untuk kembali dan bergandengan tangan denganku. Paling tidak, aku bisa menjaga garis bawah dan menjaga gerbang tidak bisa dipatahkan, tetapi siapapun yang ingin membuat penatua sekarang dalam bahaya. Lei Huozong Sovereign menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mereka yang berada di sebelah Lei Huozong sangat jelek. Kekuatan keseluruhan Thunderfire Sekte Anda dan Istana Api Putih selalu sebanding, karena Anda memiliki dua dewa sejati baru di Istana Api Putih, sehingga Anda akan menghadapi krisis. Artinya, jika dua dewa sejati di Istana Api Putih mati, lalu, apakah Anda menyelesaikan krisis kali ini? Lei Chao menoleh. Ya, Sovereign Thunderlord Zheng Zhengjian menuju, jika tidak ada dua dewa sejati, aku tidak akan takut dengan Istana Api Putih, bahkan wilayah dan harta benda yang hilang, kita bisa mendapatkannya kembali. Karena itu, maka segala sesuatunya sederhana. Suara Lei Chao acuh tak acuh dan dia berhenti. Dia berkata lagi, karena kamu telah bertarung dengan Istana Baiyan selama bertahun-tahun, kejeniusan seperti apa yang kamu miliki di Istana Baiyan. Itu juga harus jelas. Ini, tentu saja, jelas. Sekte Lei Huo mengangguk, tetapi cukup bingung di dalam hatinya. Tekanan utama dari krisis yang dihadapi Thunder kali ini adalah 4 dewa sejati. Apa bedanya bagi para jenius yang berada di level para dewa? Pedang Wushuang yang mengikuti Lei Chao, matanya bergerak sedikit. Berikan para jenius itu dari yang lemah ke yang kuat dan beri aku daftar, perintah Lei Chao. Ya, Thunderlord Sek mengangguk, meskipun dia memerintahkan yang mulia untuk melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian, seseorang menyerahkan daftar kepada Lei Chao. Setelah mengambil daftar itu, Lei Chao sebentar melirik dan berkata, pergi ke Istana Api Putih. Pergi ke White Flame Palace. Thunderlord tiba-tiba berkata tiba-tiba, Tuan, sekarang orang kuat dari White Flame Palace berada di dekat gerbang Thunderfire Sek saya, dan telah menatap kami. Begitu kita memiliki orang yang kuat keluar, mereka akan segera diserang oleh mereka. Pada saat ini, kita tidak punya waktu untuk menyembunyikan mereka. Bagaimana kita bisa mengambil inisiatif untuk datang ke pintu? Ayo bawa ke pintumu. Lei Chao melirik Lord Lei Huo, apakah kamu tidak ingin menyelesaikan krisis ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya jika kamu tidak pergi ke White Flame Palace? Ya,
Tapi, Sekte Lord Thunderfire mengerutkan kening. Pimpin jalan. Lei Chao tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Thunderlord Suze ragu-ragu sejenak, dan akhirnya harus memilih untuk percaya pada Lei Chao. Bagaimanapun, itu adalah orang yang diundang oleh Penatua Taisang, dan meskipun dia tidak bisa melihat kenyataan Lei Chao, dia juga merasakan kesombongan Lei Chao dengan samar. Mengetahui bahwa pihak lain memiliki 4 dewa sejati, mereka berani mengirim mereka langsung ke pintu, entah idiot atau kepercayaan mutlak. Lei Chao, jelas, milik yang terakhir. Thunderfire Zongmen tidak jauh dari pegunungan besar. Tuan, ini adalah kam Istana Api Putih di dekat Sekte Guntur Api saya. 4 dewa sejati Istana Api Putih semuanya ada di dalam, kata Thunderlord. Di belakang jubah ungu Penatua, ada banyak orang kuat tingkat tinggi dari Thunderfire Sekte. Adapun Lei Chao dan Jian Wushuang, dia berdiri di depan. Lei Chao memeluk tangannya, tampak acuh tak acuh menghadap gunung-gunung besar di depannya. Ketika mereka muncul di sini, orang-orang kuat di pegunungan segera waspada. Ada 4 orang kuat di langit, di antara kelompok besar orang-orang kuat Istana Api Putih yang muncul. Napas yang berasal dari 4 orang jauh melampaui para dewa dunia, tentu saja, ini adalah 4 dewa sejati dari Istana Api Putih. Haha, Ziki, aneh. Aku pikir kamu akan terus menyusut. Aku tidak berharap kamu mengambil inisiatif. Dengan tawa mengejek, keluar dari mulut salah satu pria botak. Orang yang berbicara sekarang adalah orang kuat tunggal yang diundang oleh Istana Api Putih. Dalam hal kekuatan, dia adalah yang terkuat dari 4 dewa sebenarnya dari Istana Api Putih. Bahkan jika sesepuh Taisang datang sendiri, mungkin bukan miliknya lawannya, dan lelaki tua di sebelahnya adalah penguasa istana dari Istana Api Putih. Ziqiu, penguasa Thunderfire, berbisik. Lei Chao sedikit mengangguk. 4 dewa sejati di seberang Istana Baiyan juga memperhatikan keberadaan Lei Chao. Tidak heran kau keluar. Ternyata itu menjadi penolong, tetapi apakah kau pikir kau dapat menemukan dewa sejati kemanapun kau pergi, bisakah kau menjaga guntur? Pria galak yang garang itu mengejek. Walaupun dia melihat Lei Chao tampaknya tidak mudah untuk dipusingkan, tetapi saya tidak terlalu peduli tentang kepercayaan diri pada kekuatan saya sendiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ziqiu bertanya. Kamu bisa menonton saja di sini, Lei Chao berkata dengan ringan, tetapi sosoknya tiba-tiba bergerak pada saat berikutnya. Ketika sosok Lei Chao muncul kembali, dia telah mencapai bagian depan pria botak yang ganas itu, dan pada saat yang sama, dia menunjukkan dengan cahaya berat yang melingkupi jari telunjuk tangan kanannya. Teror kehancuran meledak. Pengusiran setan menyebabkan 4 dewa sejati dari Istana Api Putih segera menunjukkan kengerian. Telunjuk gelap Lei Chao terus-menerus membesar di mata seorang pria botak, dan dia tidak bisa membuat respons sama sekali. Yu Guang melewati alis pria botak ganas itu, dan pria ganas botak itu terbunuh tanpa teriakan sebelum dia terbunuh. Adegan ini membuat semua orang hadir, tetapi mereka semua terkejut. Bagaimana itu mungkin? Banyak sisi kuat dari Istana Api Putih benar-benar musnah. Dengan hanya 1 jari, kamu membunuh dewa yang benar. Ziqiu menatap tajam. Ini, Jian Wushuang juga menunjukkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya Jian Wushuang melihat seorang pria kuat setingkat Tuhan sejati, dan itu juga pertama kalinya ia melihat seorang pria kuat perkasa terbunuh. Dan itu membunuh seketika, dan tidak ada ruang untuk perjuangan. Dia akhirnya mengerti sekarang mengapa 2 dewa sejati, Dasles dan Kong Jing, begitu mengagumkan bagi Lei Chao di Lionheart City. Hal yang sama adalah Allah yang benar, tetapi jurangnya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Boom! Setelah membunuh pria ganas botak dengan 1 jari, Lei Chao menembak lagi dengan kilat. Setelah 2 suara halus, 2 tubuh jatuh diam-diam ke bawah. 4 dewa sebenarnya dari Istana Api Putih, 3 dari mereka dipenggal dan dibunuh oleh Lei Chao, dan hanya yang terakhir, yaitu, pemilik Istana Api Putih, yang masih hidup. Tentu saja, alasan mengapa dia selamat adalah karena Lei Chao tidak sengaja membunuhnya. Kamu, wajah utama Istana Api Putih sudah penuh dengan ketakutan. Dia menatap Lei Chao, dan pihak Cina mengucapkan kalimat, kamu, siapa itu? Denyut bintang-bintang, Lei Chao. Lei Chao tidak menyembunyikan identitasnya. Mata Istana Api Putih menatap bulat, Lei Zhao, pemimpin terkuat. Bagaimana itu mungkin?
Bagaimana bisa Sekte Guntur Api ini Hodehun terhubung dengan orang kuat seperti Anda? Tidak mungkin. Pemilik Istana Api Putih geram dengan panik. Tuan Istana Api Putih, suara Lei Chao dingin, lakukan apa yang aku katakan, aku bisa memberimu cara untuk tinggal di Istana Api Putih. Setelah kejutan sesaat, Master Istana Api Putih menjadi tenang. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktu kesedihan dan kengerian, yang paling penting adalah bagaimana menjaga Istana Api Putih. Lei Chao mengeluarkan daftar yang sebelumnya diperoleh dari Lei Huozong. Aku punya daftar di sini. Siapapun yang memanggil namanya, membela dirinya sendiri. Pertama, Luosu. Suara santai Lei Chao berdering di seluruh pegunungan. Ada banyak orang kuat di Istana Api Putih berkumpul di pegunungan ini, dan sebagian besar jenius terbaik juga berkumpul di sini. Ketika mendengar suara Lei Chao, Dewa Surgawi bernama Luosu tertegun, meskipun ketakutan, dia berdiri. Luosu, segalanya sangat sederhana. Aku akan memberimu dan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup di Istana Api Putih, selama kamu bisa mengalahkannya. Lei Chao menunjuk ke arah Jian Wushuang, suaranya dingin, kalau tidak, hanya ada jalan buntu, Istana Api Putih hanya bisa hancur total. Pukul dia, jenius surgawi berat bernama Luosu segera menatap Jian Wushuang. Pedang Wushuang sudah berdiri pada saat ini, wajahnya juga tampak sangat tenang. Ketika Lei Chao bertanya daftar jenius Istana Baiyan, dia sudah menebak niat Lei Chao. Jelas, Lei Chao bermaksud menggunakan kejeniusan Bai Gemong untuk menguji kekuatannya secara menyeluruh. Bagaimanapun, meskipun ia berhasil menembus lantai ke-14 dari 9 alam dan lantai 5 dari ilusi tanpa sadar, itu hanya ditujukan pada ketidakberpisahan dan kesadaran, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Jian Wushuang menjadi murid Star Palace hanya melalui ujian pendiri Star Palace. Berbeda dari murid-murid lain dari Star Palace. Jian Wushuang, karena guntur ini akan menguji kekuatanmu, kamu akan mengambil semua kekuatanmu, dan tidak menyembunyikannya. Lagi pula, bintang-bintang tingkat tinggi ditugaskan untuk kamu berdasarkan pada kekuatan dan bakatmu. Sumber daya, semakin kuat bakat Anda, semakin banyak manfaat yang Anda peroleh. Suara raja terdengar, aku mengerti, pedang itu tidak memiliki fokus ganda, dan matanya menjadi tajam. Jenius bernama Luosu memiliki gas di matanya. Dia melihat bahwa Jian Wushuang, seperti dia, hanya dewa surga yang berat. Karena dia dewa surga yang berat, dia tidak perlu takut. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di antara para dewa surga berat di Istana Baiyan, dan dia benar-benar jenius. Silakan, suara Jian Wushuang acuh tak acuh, berdiri di sana, dan pedang Sue Feng sudah muncul di tangannya.